Imam besar bebas ya kak, amin. Ya kalau eksepsinya diterima, kan ada putusan selah. Sebelum putusan akhir tuh ada putusan selah. Nah kalau putusan selahnya dikabulkan maka kami akan bebas. Jadi sidang masih ada berapa kali bang? Kurang lebih 1, 2, 3, 4, mungkin 5 kali sidang. Amin, ikut mikirin Kanikmir. Iya ya. Kita doakan ya guys. Kita doakan sama-sama. Semoga ada sesuatu keajaiban yang terbaik buat Aminiki. Masih lama dong? Iya masih lama. Benar. Berapa kali lagi sidangnya bang? Kurang lebih bisa 5-6 kali sidang lagi ya. Sidang lagi kapan? Hari Selasa besok. Hari Selasa besok sidang Aminiki. Iya benar. Jadi setiap hari Selasa bang. Iya. Makin Faki ID Center, thank you. Sri Kandi, kasih versi studio. Saskia M sudah bergabung. Berapa kali sidang lagi tuh bang? Estimasi mungkin ya 5-6 kali sidang. Ya RG itu kan sudah dilaporkan, tinggal nunggu prosesnya kan. Dia sudah dipanggil sekali itu, sudah dipanggil sekali sebagai terlapor kan, masih dalam proses penyelidikan. Bukan ini kan yang orang ambil sampel betul. Bukan. Musakir berapa kali sudah bergabung, thank you so much. PKK Senaikan sudah bergabung, Fatih sudah bergabung, thank you. Lisya Capuka, terima kasih. Musnawati. Jadi gini, kalau seandainya RG tidak hadir, maka akan lanjut ke dalam proses persidangan untuk puan prestasinya ya. Tetapi kalau untuk perkara pidananya, ketika dia dipanggil oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi, maka RG harus hadir. Kalau RG dipanggil sebagai saksi pelapor tidak hadir, kayak NM kan kemarin dalam perkara Fadel kan, dia hadir sebagai saksi pelapor. Dan dia harus menyampaikan sedetail mungkin kan sebagai korban. Nah kalau kemarin NM dalam perkara Fadel tidak hadir misalkan, bisa Fadel bebas gitu loh. Maka begitupun sama dengan perkara yang RG ini. RG melaporkan NM, jadi nanti pada saat dipanggil oleh kejaksaan dalam menghadirkan saksi, maka RG wajib hadir. Kalau tidak hadir, NM bisa bebas. Itu guys. Masela, Sopi, thank you sudah bergabung. Nah, kalau Fadil kemarin kan NM kan hadir tuh sebagai saksi, Loli juga hadir sebagai korban. Itu guys. Makasih guys, giftnya makasih. Salam buat Kanikmir bang, dari yang dukung NM. Waalaikumsalam. Sehat selalu yang dari Riau. Itu jadi
Kayak kemarin, Bang, kenapa Fadel minta maaf ya? Ya, kita harus apresiasi ketika Fadel minta maaf, artinya dia mengakui kesalahan dia kan. Namun dalam teori hukum pidana, permohonan maaf itu tidak serta-merta menghapuskan proses pidana yang lagi dijalani. Jadi tetap proses pidananya berjalan walau Fadel sudah dimaafkan misalkan gitu. Jadi dia tetap prosesnya, cuman bisa dikatakan ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam nanti memutus perkaranya Fadel ya. Artinya dia sudah kooperatif, sudah menyampaikan permohonan maaf diketahui oleh majelis hakim gitu. Karena permohonan maaf itu kan sebagai bentuk itikat baik bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan kembali sehingga dia minta maaf. Ini bisa menjadi sesuatu hal yang meringankan ya buat Fadel gitu. Jadi Fadel nanti hakim melihat oh ini anak, oh iya anak ini serius minta maaf terhadap korban, kemudian ya akan menjadi pertimbangan hakim nanti dalam memutus putusan, tentunya putusannya dengan seadil-adilnya gitu. Nah, perilaku yang dilakukan oleh Fadel itu seperti apa sih Bang DJ? Oke. Kan mereka kan suka sama suka. Nah, ini banyak yang mempertanyakan. Loli kan sama Fadel kan suka sama suka. Kok Fadel di penjara sih Bang DJ? Pertanyaannya bagus banget. Kalau memang mereka suka sama suka, selagi Loli usianya sudah dewasa di atas 8 tahun, maka tidak ada kewajiban bagi NM sebagai orang tua Loli untuk melaporkan perbuatan itu. Dilakukan secara suka sama suka persetubuhannya gitu. Jadi tidak masuk tuh ke dalam pasal pasal 81 ya. Pasal 8081 yang berkaitan dengan kekerasan atau melakukan persetubuhan di luar nikah dengan anak yang di bawah umur. Namun aborsinya itu masuk tetap ya, pasal 60 Undang-Undang Kesehatan tidak boleh melakukan aborsi. Sama aja kalau melakukan aborsi kan membunuh nyawa manusia kan. Jadi pasal 60 Undang-Undang Kesehatan melarang. Dapat udah sholat udah belum? Ke atas sholat naik lift. Merokok boleh singkat. Paling ditonjok. Situ kali ini boleh. Pasalnya berlapis ya Bang ya. Yang pertama dakwaannya terhadap Fadel itu adalah yang pertama adalah pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, yaitu di dalam pasal 8081 itu jelas. Kemudian pasal Undang-Undang Kesehatan yang berkaitan dengan melakukan aborsi atau tindakan yang melawan hukum mengeluarkan janin secara paksa. Gitu guys. Sidang Niki kapan lagi Diska? Sidang Mbak Niki, baik sidang pidana maupun sidang perdata, yaitu hari Selasa besok. Oke. Itu guys. Oke, itu ya jawabannya ya. Nah, ini berkaitan masalah Fadil dengan Loli ya. Nah, walaupun dia suka sama suka, tetapi usianya di bawah umur, maka tetap
kalau memang orang tuanya perempuan itu keberatan dan dia membuat laporannya, makanya itu diproses karena perempuannya kan masih di bawah umur, bisa melanggar juga pasal tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, masuk juga itu tindak pidana kekerasan seksual. Kalau seandainya mereka tidak suka sama suka. Iya Bang DJ, kasihan anak kami, iya lagi sakit bener, kasihan banget ya Allah. Mungkin dia kangen, rindu sama mamanya. Satu keluarga itu Bang nanti bisa jadi saksi. Iya bener, bisa jadi saksi. Ophelia Shaw, thank you. Guys, aku izin pamit dulu ya, mau sholat dulu ya. Sholat zuhur dulu, selamat sholat zuhur guys. Kita sholat dulu, nanti aku mau bikin VT yang berkaitan dengan tadi. Fadel dan Loli kan suka sama suka, kok Fadelnya tetap di penjara. Oke? Thank you so much. Ikutin terus channelnya DJ Sang Lawyers, bantu tap-tap biar